Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 0 dikirim ke dunia berbeda, bertemu dengan Slimmy. Saya Yuji Sano. Saya bekerja di sebuah perusahaan tertentu, seorang budak perusahaan. Hobi saya bermain game, tetapi saya tidak bisa bermain apa-apa akhir-akhir ini, karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Meskipun saya bekerja sejauh itu, tidak ada tanda-tanda kenaikan gaji. Hal ini umumnya dikenal sebagai perusahaan hitam. Suatu hari di tengah malam, saya seperti biasa, sedang berurusan dengan pekerjaan yang saya bawa pulang, sebuah jendela yang tidak dikenal ditampilkan di PC. Di jendela, tertulis sebagai berikut. Kan, Anda, dipanggil ke dunia yang berbeda. Jika Anda menerima tekan yes, jika Anda menolak silakan tekan no. Jika tidak ada jawaban, saya akan menganggapnya sebagai ya. Kan, HN, apa ini? Sebuah virus. Anda akan berpikir berdasarkan isinya bahwa itu adalah semacam lelucon. Juga jika itu adalah program normal maka X akan ditampilkan di sudut kanan atas, itu tidak ada. Tombol yang ada hanya dua, ya dan tidak. Mungkin, bahkan jika saya menekan ya atau tidak, itu akan terhubung ke situs penagihan palsu atau semacamnya. Saya memperbarui perangkat lunak antivirus dengan benar, meskipun saya berhati-hati dalam mengklik URL yang mencurigakan, saya bertanya-tanya kapan itu masuk. Bagaimanapun, hanya ada satu tanggapan. Temukan program di Task Manager, dan hentikan. Itu adalah tindakan balasan yang biasa. Begitulah, seharusnya. Apakah itu? Sayangnya, saya tidak dapat menemukan program virus. Ketika sampai pada itu, langkah yang harus diambil selanjutnya adalah untuk reboot. Saya mengklik mouse beberapa kali, saya merestart PC. Seperti yang diharapkan tidak ada cara untuk mencegah reboot, ketika daya PC terputus maka instruksi benar-benar terputus. Itu terjadi. Tidak ada tanggapan itu akan dianggap diterima. Pandanganku tiba-tiba menjadi gelap, itu muncul di depan mataku, kalimat seperti itu sedang ditampilkan. Karena kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, kesadaranku berubah menjadi panik. Aku pasti terlalu banyak bekerja dan jatuh, tapi itu tidak mungkin. Saya beberapa kali mengalami jatuh dari pekerjaan yang berlebihan, pada saat itu saya benar-benar sadar, saya sadar bahwa saya sedang dipindahkan ke ranjang rumah sakit. Dalam hal ini adalah mimpi. Segera setelah saya mencapai kesimpulan itu, peristiwa yang saya yakini adalah mimpi terjadi. Pemandangan di sekitarnya berubah menjadi hutan. Bahkan ini saja sudah cukup mustahil, di depan mataku, hal yang mustahil ini sedang ditampilkan. Ini adalah jendela status. Kan, Yuji, pekerjaan, pamer, keahlian, menjinakkan, atribut, tidak ada. 10/10, 10/10, kan, tentunya ini adalah mimpi. Pada kenyataannya, hal seperti itu tidak dapat ditampilkan. Sepertinya saya tertidur di depan PC. Ketika Anda mengatakan menjinakkan, itu adalah pria yang bertarung dengan menggunakan monster. Ketika saya menerjemahkannya ke bahasa Jepang, saya adalah penjinak monster. Tapi, sayangnya pekerjaan saya bukan penjinak. Ini adalah budak perusahaan. Dalam hal itu, mari kita bangun. Saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Berpikir begitu, aku mencoba bangun, tidak ada tanda-tanda aku terbangun dari mimpi. Aku tidak bisa menyerah untuk bangun. Jika saya pergi sepanjang malam selama sekitar 3 hari, saya harus tepat waktu untuk menyelesaikan semuanya. Untungnya, kalau saya tertidur, saya memasang alarm dengan benar pada jam 6 sehingga saya bisa bangun dengan benar. 3 malam berturut-turut akan sangat sulit, saya telah begadang terus-menerus selama 4 malam sebelumnya, saya bisa mengaturnya. Saat aku memikirkan di mana aku berada, di depan mataku, sebuah benjolan transparan bulat muncul. Lebih jauh lagi, ia bergerak seperti makhluk hidup lainnya. Atau lebih tepatnya, itu adalah makhluk. Ini adalah salah satu makhluk pertama yang bisa Anda lihat, untuk namanya, entah bagaimana saya tahu apa itu. Dalam permainan, saya melihatnya berkali-kali. Ini adalah slime. Catatan penerjemah. Seri baru Yaoi ini untuk menggantikan Jari Utensei karena proyek itu ditunda sampai saya bisa mendapatkan hasil. Garis miring terbalik. Jadi saat ini saya tidak punya internet di rumah dan saya menghabiskan sekitar $5 per hari untuk sewa komputer dan makanan untuk menerjemahkannya.
Silakan pertimbangkan untuk menyumbang. Saya akan merilis bab tambahan untuk hari itu jika kita mencapai tujuan. Terima kasih. Chapter 0 dikirim ke dunia berbeda, bertemu dengan Slime. Saya Yuji Sano. Saya bekerja di sebuah perusahaan tertentu, seorang budak perusahaan. Hobi saya bermain game, tetapi saya tidak bisa bermain apa-apa akhir-akhir ini, karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Meskipun saya bekerja sejauh itu, tidak ada tanda-tanda kenaikan gaji. Hal ini umumnya dikenal sebagai perusahaan hitam. Suatu hari di tengah malam, saya seperti biasa, sedang berurusan dengan pekerjaan yang saya bawa pulang, sebuah jendela yang tidak dikenal ditampilkan di PC. Di jendela, tertulis sebagai berikut. Kan, Anda dipanggil ke dunia yang berbeda. Jika Anda menerima tekan yes, jika Anda menolak silakan tekan no. Jika tidak ada jawaban, saya akan menganggapnya sebagai ya. Kan, HN, apa ini? Sebuah virus. Anda akan berpikir berdasarkan isinya bahwa itu adalah semacam lelucon. Juga jika itu adalah program normal maka X akan ditampilkan di sudut kanan atas, itu tidak ada. Tombol yang ada hanya dua, ya dan tidak. Mungkin, bahkan jika saya menekan ya atau tidak, itu akan terhubung ke situs penagihan palsu atau semacamnya. Saya memperbarui perangkat lunak antivirus dengan benar, meskipun saya berhati-hati dalam mengklik URL yang mencurigakan, saya bertanya-tanya kapan itu masuk. Bagaimanapun, hanya ada satu tanggapan. Temukan program di Task Manager, dan hentikan. Itu adalah tindakan balasan yang biasa. Begitulah, seharusnya. Apakah itu? Sayangnya, saya tidak dapat menemukan program virus. Ketika sampai pada itu, langkah yang harus diambil selanjutnya adalah untuk reboot. Saya mengklik mouse beberapa kali, saya merestart PC. Seperti yang diharapkan tidak ada cara untuk mencegah reboot, ketika daya PC terputus maka instruksi benar-benar terputus. Itu terjadi. Tidak ada tanggapan itu akan dianggap diterima. Pandanganku tiba-tiba menjadi gelap, itu muncul di depan mataku, kalimat seperti itu sedang ditampilkan. Karena kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, kesadaranku berubah menjadi panik. Aku pasti terlalu banyak bekerja dan jatuh, tapi itu tidak mungkin. Saya beberapa kali mengalami jatuh dari pekerjaan yang berlebihan. Pada saat itu saya benar-benar sadar, saya sadar bahwa saya sedang dipindahkan ke ranjang rumah sakit. Dalam hal ini adalah mimpi. Segera setelah saya mencapai kesimpulan itu, peristiwa yang saya yakini adalah mimpi terjadi. Pemandangan di sekitarnya berubah menjadi hutan. Bahkan ini saja sudah cukup mustahil, di depan mataku, hal yang mustahil ini sedang ditampilkan. Ini adalah jendela status. Kan, Yuji. Pekerjaan, Tamer. Keahlian, menjinakkan. Atribut, tidak ada. 10/10. 10/10. Kan, tentunya ini adalah mimpi. Pada kenyataannya, hal seperti itu tidak dapat ditampilkan. Sepertinya saya tertidur di depan PC. Ketika Anda mengatakan menjinakkan, itu adalah pria yang bertarung dengan menggunakan monster. Ketika saya menerjemahkannya ke bahasa Jepang, saya adalah penjinak monster. Tapi, sayangnya pekerjaan saya bukan penjinak. Ini adalah budak perusahaan. Dalam hal itu, mari kita bangun. Saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Berpikir begitu, aku mencoba bangun, tidak ada tanda-tanda aku terbangun dari mimpi. Aku tidak bisa menyerah untuk bangun. Jika saya pergi sepanjang malam selama sekitar 3 hari, saya harus tepat waktu untuk menyelesaikan semuanya. Untungnya, kalau saya tertidur, saya memasang alarm dengan benar pada jam 6 sehingga saya bisa bangun dengan benar. 3 malam berturut-turut akan sangat sulit. Saya telah begadang terus-menerus selama 4 malam sebelumnya, saya bisa mengaturnya. Saat aku memikirkan di mana aku berada, di depan mataku, sebuah benjolan transparan bulat muncul. Lebih jauh lagi, ia bergerak seperti makhluk hidup lainnya. Atau lebih tepatnya, itu adalah makhluk. Ini adalah salah satu makhluk pertama yang bisa Anda lihat, untuk namanya, entah bagaimana saya tahu apa itu. Dalam permainan, saya melihatnya berkali-kali. Ini adalah slime. Catatan penerjemah. Seri baru Yayo ini untuk menggantikan Jari Utensei karena proyek itu ditunda sampai saya bisa mendapatkan roh.
Garis miring terbalik. Jadi saat ini saya tidak punya internet di rumah dan saya menghabiskan sekitar $5 per hari untuk sewa komputer dan makanan untuk menerjemahkannya. Silakan pertimbangkan untuk menyumbang. Saya akan merilis bab tambahan untuk hari itu jika kita mencapai tujuan. Terima kasih. Chapter 0 dikirim ke dunia berbeda, bertemu dengan Slime. Saya Yuji Sano. Saya bekerja di sebuah perusahaan tertentu, seorang budak perusahaan. Hobi saya bermain game, tetapi saya tidak bisa bermain apa-apa akhir-akhir ini, karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Meskipun saya bekerja sejauh itu, tidak ada tanda-tanda kenaikan gaji. Hal ini umumnya dikenal sebagai perusahaan hitam. Suatu hari di tengah malam, saya seperti biasa, sedang berurusan dengan pekerjaan yang saya bawa pulang, sebuah jendela yang tidak dikenal ditampilkan di PC. Di jendela, tertulis sebagai berikut. Kan, Anda dipanggil ke dunia yang berbeda. Jika Anda menerima tekan yes, jika Anda menolak silakan tekan no. Jika tidak ada jawaban, saya akan menganggapnya sebagai ya. Kan, apa ini? Sebuah virus. Anda akan berpikir berdasarkan isinya bahwa itu adalah semacam lelucon. Juga jika itu adalah program normal maka X akan ditampilkan di sudut kanan atas, itu tidak ada. Tombol yang ada hanya dua, ya dan tidak. Mungkin, bahkan jika saya menekan ya atau tidak, itu akan terhubung ke situs penagihan palsu atau semacamnya. Saya memperbarui perangkat lunak antivirus dengan benar, meskipun saya berhati-hati dalam mengklik URL yang mencurigakan, saya bertanya-tanya kapan itu masuk. Bagaimanapun, hanya ada satu tanggapan. Temukan program di Task Manager, dan hentikan. Itu adalah tindakan balasan yang biasa. Begitulah, seharusnya. Apakah itu? Sayangnya, saya tidak dapat menemukan program virus. Ketika sampai pada itu, langkah yang harus diambil selanjutnya adalah untuk reboot. Saya mengklik mouse beberapa kali, saya merestart PC. Seperti yang diharapkan tidak ada cara untuk mencegah reboot, ketika daya PC terputus maka instruksi benar-benar terputus. Itu terjadi. Tidak ada tanggapan itu akan dianggap diterima. Pandanganku tiba-tiba menjadi gelap, itu muncul di depan mataku, kalimat seperti itu sedang ditampilkan. Karena kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, kesadaranku berubah menjadi panik. Aku pasti terlalu banyak bekerja dan jatuh, tapi itu tidak mungkin. Saya beberapa kali mengalami jatuh dari pekerjaan yang berlebihan. Pada saat itu saya benar-benar sadar, saya sadar bahwa saya sedang dipindahkan ke ranjang rumah sakit. Dalam hal ini adalah mimpi. Segera setelah saya mencapai kesimpulan itu, peristiwa yang saya yakini adalah mimpi terjadi. Pemandangan di sekitarnya berubah menjadi hutan. Bahkan ini saja sudah cukup mustahil, di depan mataku, hal yang mustahil ini sedang ditampilkan. Ini adalah jendela status. Kan, Yuji, pekerjaan, Tamer, keahlian, menjinakkan, atribut, tidak ada. 10/10, 10/10, kan, tentunya ini adalah mimpi. Pada kenyataannya, hal seperti itu tidak dapat ditampilkan. Sepertinya saya tertidur di depan PC. Ketika Anda mengatakan menjinakkan, itu adalah pria yang bertarung dengan menggunakan monster. Ketika saya menerjemahkannya ke bahasa Jepang, saya adalah penjinak monster. Tapi, sayangnya pekerjaan saya bukan penjinak. Ini adalah budak perusahaan. Dalam hal itu, mari kita bangun. Saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Berpikir begitu, aku mencoba bangun, tidak ada tanda-tanda aku terbangun dari mimpi. Aku tidak bisa menyerah untuk bangun. Jika saya pergi sepanjang malam selama sekitar 3 hari, saya harus tepat waktu untuk menyelesaikan semuanya. Untungnya, kalau saya tertidur, saya memasang alarm dengan benar pada jam 6 sehingga saya bisa bangun dengan benar. 3 malam berturut-turut akan sangat sulit, saya telah begadang terus-menerus selama 4 malam sebelumnya, saya bisa mengaturnya. Saat aku memikirkan di mana aku berada, di depan mataku, sebuah benjolan transparan bulat muncul. Lebih jauh lagi, ia bergerak seperti makhluk hidup lainnya. Atau lebih tepatnya, itu adalah makhluk. Ini adalah salah satu makhluk pertama yang bisa Anda lihat, untuk namanya, entah bagaimana saya tahu apa itu. Dalam permainan, saya melihatnya berkali-kali. Ini adalah Slime. Chapter 2, Episode 1 Aku berhasil menjinakkan.
Ini, apakah aku perlu melawannya? Saya tidak tahu sistem seperti apa ini dalam mimpi saya. Berbicara tentang slime, tidak ada keraguan bahwa itu adalah musuh awal yang utama. Dalam beberapa permainan itu tahan terhadap serangan fisik, meskipun mungkin muncul sebagai musuh yang kuat. Saya tidak merasakan suasana seperti itu dari slime di depan saya. Saya tidak merasakan banyak permusuhan. Pertama-tama, bukanlah kesalahan untuk menganggap slime sebagai salah satu kelompok musuh pertama. Saya tidak punya senjata atau semacamnya. Saya mencoba untuk melawannya menggunakan tongkat yang dengan mudah jatuh di dekatnya. Saat aku memikirkan itu, kilasan inspirasi mengalir di otakku. Ini, jika kamu dikalahkan tanpa bertarung, apakah aku bisa bangun? Jika saya bangun sekarang, 3 malam berturut-turut akan menunggu saya besok, bukankah 2 hari berturut-turut cukup? Baiklah, datang. Saya memutuskan untuk segera menyerah. Saya berbaring di depan slime. Kekuatan serangan slime sepertinya tidak terlalu tinggi, tapi aku hanya punya 10 HP. Jika saya menunggu, itu akan mencukur dan membunuh saya. Slime itu mendekat dan melingkari tanganku. Itu tidak padat atau cair, itu adalah perasaan yang misterius. Maksudku, secara sensasional itu adalah mimpi yang sangat realistis. Saat aku memikirkan itu, Pirorin, suara itu bergema di kepalaku. Pada saat yang sama, layar status familiar ditampilkan di depanku. Kan, penjinakan slime monster selesai. Kan, why? Entah bagaimana aku berhasil menjinakkan slime. Meskipun saya mencoba untuk dikalahkan. Rupanya slime ini, sepertinya tidak akan mengalahkanku. Apakah kamu suka menggantung di leherku? Di atas segalanya, tidak perlu mengalahkan slime. Semuanya baik-baik saja selama HP menjadi 0, saya mungkin bisa bangun. Untungnya, kepala bagian memberitahu saya secara rinci teknik gantung diri secara efektif. Ketika saya melakukan kesalahan di tempat kerja, saat aku mulai memikirkan hal seperti itu, slime jinak yang ada di tanganku menyenggolnya sedikit. Slime tidak memiliki tangan, slime menjulurkan sebagian tubuhnya, seperti tangan. Rupanya, sepertinya dia ingin membimbingku ke suatu tempat. Apakah ada tali di tempat itu? Bisakah kamu memberitahuku? Tidak ada, itu tidak memiliki tali. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat membangunkan saya dari mimpi ini. Saya tidak tahu apakah perasaan seperti itu ditransmisikan. Slime menuntunku, kami perlahan melewati hutan. Setelah beberapa saat, sepertinya slime mencapai tujuannya. Itu ada di sana, itu adalah sebuah bangunan. Tampaknya, orang-orang sepertinya tidak tinggal di sana, ada banyak buku di dalamnya. Slime itu menunjukkan kepadaku, tetapi sebelum itu menimbulkan perasaan khawatir. Saya tidak tahu ekspresi slime, entah bagaimana emosinya ditransmisikan. Sekarang, tali. Saya segera masuk ke dalam gedung, saya akan mencari tali atau yang serupa, saya tidak dapat menemukannya. Sebagai gantinya, rak buku besar dengan banyak buku ditumpuk ditemukan. Jika Anda mendorongnya ke arah saya, kemungkinan besar HP saya akan tetap 0 dengan satu pukulan. Seperti yang saya pikirkan, ketika saya pergi untuk mengeksekusi saya punya firasat buruk. Entah bagaimana, aku merasa lebih baik tidak bunuh diri di dunia ini. Maksudku, aku merasa lebih baik tidak mati. Tidak ada dasar, itulah mengapa saya merasa seperti itu. Singkatnya itu adalah firasat. Dan, firasatku bagus. Untuk saat ini, saya harus berhenti mencoba bunuh diri. Saya diam-diam akan bangun untuk alarm saya. Mari kita begadang sepanjang malam selama 3 hari berturut-turut. Sampai itu datang, saya perlu menghabiskan waktu sampai saat itu. Untungnya, ada banyak buku di sekitar. Bahkan saat membaca, saya akan menunggu jam alarm saya. Pokoknya, sialan. TLN, kata di sini adalah itu yang tidak memiliki terjemahan bahasa Inggris tetapi kira-kira artinya melakukannya dengan benar jadi saya improvisasi. Semua sampul buku di sini sobek, saya tidak bisa membacanya. Jadi, saya akan memilih buku yang cocok untuk saat ini. Saya melihat halaman pertama, saya merasa sedih. Grimoire Tuhan. Di halaman pertama, judul semacam itu tertulis. Orang yang menulis buku ini, memiliki kasus Chunibyo yang serius. Tidak, tunggu. Ini adalah mimpiku, yang berarti aku memiliki Chunibyo. Tidak, mari kita tidak memikirkannya lagi. Sambil memikirkan hal seperti itu, saya membalik halaman.
Apa yang tertulis di dalamnya, saya tidak yakin. Untuk satu, saya bisa membaca kata-kata. Bagaimana mengontrol kekuatan sihir, itu mengatakan sesuatu tentang pembuluh darah naga, kata-kata yang keluar begitu terputus dari kenyataan, aku tidak bisa memasukkannya ke kepalaku. Tapi, statusku sepertinya tidak seperti itu. Pirorin, bersama dengan suara Pirorin, huruf-huruf ditambahkan ke kolom keahlianku. Hal ini seperti ini, kan, Yugi, pekerjaan, Tamer, keahlian, atribut, tidak ada, 26/26, 10/85, kan, itu adalah sistem di mana Anda bisa mendapatkan keterampilan hanya dengan membaca buku. Memang itu adalah impian saya, ini adalah sistem seperti permainan. Ini hanya menampilkan beberapa item di bilah status, rasanya sangat tidak ramah. Pada saat yang sama, HP dan MP juga meningkat. Saya tidak melihat apapun yang terlihat seperti level, itu mungkin sistem di mana status Anda meningkat saat Anda mengumpulkan keterampilan. Permainannya seperti itu, kadang seperti itu. Sambil memikirkan hal seperti itu, saya membalik buku dan selesai membaca Guts Grimoire. Status saat ini adalah, seperti ini. Kan, Yugi, pekerjaan, Tamer, keahlian, atribut, tidak ada, 10/128, 22/529. Kan, sihir hebat telah ditambahkan. HP dan MP, tampaknya telah berkembang pesat. Saat saya mengkonfirmasi sejauh mana, saya merasakan sesuatu yang lembut menyentuh kaki saya. Slime yang membawaku ke sini, dengan lengan terentang dari tubuhnya, menusukku. Apa yang terjadi? Saat aku berbalik, ada banyak slime. Secara keseluruhan, ada sekitar 80 dari mereka. Seperti biasa, saya tidak merasakan permusuhan apapun. Maksudku, entah bagaimana, sepertinya itu menunjukkan rasa hormat kepadaku. Ini, kebetulan, apakah kalian semua ingin aku menghinakanmu? Dalam kata-kata saya, slime bergerak serempak. Rupanya, mereka tampaknya menegaskan. Aku bisa mencoba menjinakkan tapi, bagaimana saya bisa melakukannya? Saat aku berkata begitu, aku mendengar suara Pirorin. Pada saat yang sama, sebuah jendela yang mirip dengan ketika saya pertama kali menjinakkan slime muncul. Ini sedikit berbeda, jendelanya panjang. Kan, penjinakan monster slime selesai. 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 Kan, episode 1 aku berhasil menjinakkan. Ini, apakah aku perlu melawannya? Saya tidak tahu sistem seperti apa ini dalam mimpi saya, berbicara tentang slime, tidak ada keraguan bahwa itu adalah musuh awal yang utama. Dalam beberapa permainan itu tahan terhadap serangan fisik, meskipun mungkin muncul sebagai musuh yang kuat. Saya tidak merasakan suasana seperti itu dari slime di depan saya. Saya tidak merasakan banyak permusuhan, pertama-tama, bukanlah kesalahan untuk menganggap slime sebagai salah satu kelompok musuh pertama. Saya tidak punya senjata atau semacamnya, saya mencoba untuk melawannya menggunakan tongkat yang dengan mudah jatuh di dekatnya. Saat aku memikirkan itu, kilasan inspirasi mengalir di otakku. Ini, jika kamu dikalahkan tanpa bertarung, apakah aku bisa bangun? Jika saya bangun sekarang, 3 malam berturut-turut akan menunggu saya besok, bukankah 2 hari berturut-turut cukup? Baiklah, datang. Saya memutuskan untuk segera menyerah, saya berbaring di depan slime. Kekuatan serangan slime sepertinya tidak terlalu tinggi, tapi aku hanya punya 10 HP. Jika saya menunggu, itu akan mencukur dan membunuh saya. Slime itu mendekat dan melingkari tanganku. Itu tidak padat atau cair, itu adalah perasaan yang misterius. Maksudku, secara sensasional itu adalah mimpi yang sangat realistis. Saat aku memikirkan itu, Pirorin, suara itu bergema di kepalaku. Pada saat yang sama, layar status familiar ditampilkan di depanku. Kan, penjinakan slime monster selesai. Kan, entah bagaimana aku berhasil menjinakkan slime. Meskipun saya mencoba untuk dikalahkan. Rupanya slime ini, sepertinya tidak akan mengalahkanku. Apakah kamu suka menggantung di leherku? Di atas segalanya, tidak perlu mengalahkan slime. Semuanya baik-baik saja selama HP menjadi 0, saya mungkin bisa bangun. Untungnya, kepala bagian memberi tahu saya secara rinci teknik gantung diri secara efektif.
Ketika saya melakukan kesalahan di tempat kerja. Saat aku mulai memikirkan hal seperti itu, slime jinak yang ada di tanganku menyenggolnya sedikit. Slime tidak memiliki tangan, selain menjulurkan sebagian tubuhnya, seperti tangan. Rupanya, sepertinya dia ingin membimbingku ke suatu tempat. Apakah ada tali di tempat itu? Bisakah kamu memberitahuku? Tidak ada, itu tidak memiliki tali. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat membangunkan saya dari mimpi ini. Saya tidak tahu apakah perasaan seperti itu ditransmisikan. Selain menuntunku, kami perlahan melewati hutan. Setelah beberapa saat, sepertinya slime mencapai tujuannya. Itu ada di sana, itu adalah sebuah bangunan. Tampaknya, orang-orang sepertinya tidak tinggal di sana, ada banyak buku di dalamnya. Slime itu menunjukkan kepadaku, tetapi sebelum itu menimbulkan perasaan khawatir. Saya tidak tahu ekspresi slime, entah bagaimana emosinya ditransmisikan. Sekarang, tali. Saya segera masuk ke dalam gedung, saya akan mencari tali atau yang serupa, saya tidak dapat menemukannya. Sebagai gantinya, rak buku besar dengan banyak buku ditumpuk ditemukan. Jika Anda mendorongnya ke arah saya, kemungkinan besar HP saya akan tetap nol dengan satu pukulan. Seperti yang saya pikirkan, ketika saya pergi untuk mengeksekusi saya punya firasat buruk. Entah bagaimana, aku merasa lebih baik tidak bunuh diri di dunia ini. Maksudku, aku merasa lebih baik tidak mati. Tidak ada dasar, itulah mengapa saya merasa seperti itu. Singkatnya itu adalah firasat. Dan, firasatku bagus. Untuk saat ini, saya harus berhenti mencoba bunuh diri. Saya diam-diam akan bangun untuk alarm saya, mari kita begadang sepanjang malam selama 3 hari berturut-turut. Sampai itu datang, saya perlu menghabiskan waktu sampai saat itu. Untungnya, ada banyak buku di sekitar. Bahkan saat membaca, saya akan menunggu jam alarm saya. Pokoknya, sialan. TLN, kata di sini adalah tag itu yang tidak memiliki terjemahan bahasa Inggris tetapi kira-kira artinya melakukannya dengan benar jadi saya improvisasi. Semua sampul buku di sini sobek, saya tidak bisa membacanya. Jadi, saya akan memilih buku yang cocok untuk saat ini. Saya melihat halaman pertama, saya merasa sedih. Grimoire Tuhan. Di halaman pertama, judul semacam itu tertulis. Orang yang menulis buku ini, memiliki kasus Kunikyu yang serius. Tidak, tunggu. Ini adalah mimpiku, yang berarti aku memiliki Kunikyu. Tidak, mari kita tidak memikirkannya lagi. Sambil memikirkan hal seperti itu, saya membalik halaman. Apa yang tertulis di dalamnya, saya tidak yakin. Untuk satu, saya bisa membaca kata-kata. Bagaimana mengontrol kekuatan sihir, itu mengatakan sesuatu tentang pembuluh darah naga, kata-kata yang keluar begitu terputus dari kenyataan, aku tidak bisa memasukkannya ke kepalaku. Tapi, statusku sepertinya tidak seperti itu. Pirorin, bersama dengan suara Pirorin, huruf-huruf ditambahkan ke kolom keahlianku. Hal ini seperti ini, kan, Yuji, pekerjaan, Tamer, keahlian, atribut, tidak ada, 26/26, 10/85, kan, itu adalah sistem di mana Anda bisa mendapatkan keterampilan hanya dengan membaca buku. Memang itu adalah impian saya, ini adalah sistem seperti permainan. Ini hanya menampilkan beberapa item di bilah status, rasanya sangat tidak ramah. Pada saat yang sama, HP dan MP juga meningkat. Saya tidak melihat apapun yang terlihat seperti level, itu mungkin sistem di mana status Anda meningkat saat Anda mengumpulkan keterampilan. Permainannya seperti itu, kadang seperti itu. Sambil memikirkan hal seperti itu, saya membalik buku dan selesai membaca Guts Grimoire. Status saat ini adalah, seperti ini. Kan, Yuji, pekerjaan, Tamer, keahlian, atribut, tidak ada, 10/128, 22/529. Kan, sihir hebat telah ditambahkan. HP dan MP, tampaknya telah berkembang pesat. Saat saya mengkonfirmasi sejauh mana, saya merasakan sesuatu yang lembut menyentuh kaki saya. Slime yang membawaku ke sini, dengan lengan. Terentang dari tubuhnya, menusukku. Apa yang terjadi? Saat aku berbalik, ada banyak slime. Secara keseluruhan, ada sekitar 80 dari mereka. Seperti biasa, saya tidak merasakan permusuhan apapun. Maksudku, entah bagaimana, sepertinya itu menunjukkan rasa hormat kepadaku.
Ini. Kebetulan, apakah kalian semua ingin aku menjinakkanmu? Dalam kata-kata saya, slime bergerak serempak. Rupanya, mereka tampaknya menegaskan. Aku bisa mencoba menjinakkan tapi, bagaimana saya bisa melakukannya? Saat aku berkata begitu, aku mendengar suara Pirorin. Pada saat yang sama, sebuah jendela yang mirip dengan ketika saya pertama kali menjinakkan slime muncul. Ini sedikit berbeda, jendelanya panjang. Kan, penjinakan monster slime selesai. 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 Kan, episode 1 aku berhasil menjinakkan. Ini, apakah aku perlu melawannya? Saya tidak tahu sistem seperti apa ini dalam mimpi saya. Berbicara tentang slime, tidak ada keraguan bahwa itu adalah musuh awal yang utama. Dalam beberapa permainan itu tahan terhadap serangan fisik, meskipun mungkin muncul sebagai musuh yang kuat. Saya tidak merasakan suasana seperti itu dari slime di depan saya. Saya tidak merasakan banyak permusuhan. Pertama-tama, bukanlah kesalahan untuk menganggap slime sebagai salah satu kelompok musuh pertama. Saya tidak punya senjata atau semacamnya. Saya mencoba untuk melawannya menggunakan tongkat yang dengan mudah jatuh di dekatnya. Saat aku memikirkan itu, kilasan inspirasi mengalir di otakku. Ini, jika kamu dikalahkan tanpa bertarung, apakah aku bisa bangun? Jika saya bangun sekarang, 3 malam berturut-turut akan menunggu saya besok, bukankah 2 hari berturut-turut cukup? Baiklah, datang. Saya memutuskan untuk segera menyerah. Saya berbaring di depan slime. Kekuatan serangan slime sepertinya tidak terlalu tinggi, tapi aku hanya punya 10 HP. Jika saya menunggu, itu akan mencukur dan membunuh saya. Slime itu mendekat dan melingkari tanganku. Itu tidak padat atau cair, itu adalah perasaan yang misterius. Maksudku, secara sensasional itu adalah mimpi yang sangat realistis. Saat aku memikirkan itu, Pirorin, suara itu bergema di kepalaku. Pada saat yang sama, layar status familiar ditampilkan di depanku. Kan, penjinakan slime monster selesai. Kan, entah bagaimana aku berhasil menjinakkan slime. Meskipun saya mencoba untuk dikalahkan. Rupanya slime ini, sepertinya tidak akan mengalahkanku. Apakah kamu suka menggantung di leherku? Di atas segalanya, tidak perlu mengalahkan slime. Semuanya baik-baik saja selama HP menjadi 0, saya mungkin bisa bangun. Untungnya, kepala bagian memberi tahu saya secara rinci teknik gantung diri secara efektif. Ketika saya melakukan kesalahan di tempat kerja. Saat aku mulai memikirkan hal seperti itu, slime jinak yang ada di tanganku, menyenggolnya sedikit. Slime tidak memiliki tangan, slime menjulurkan sebagian tubuhnya, seperti tangan. Rupanya, sepertinya dia ingin membimbingku ke suatu tempat. Apakah ada tali di tempat itu? Bisakah kamu memberitahuku? Tidak ada, itu tidak memiliki tali. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat membangunkan saya dari mimpi ini. Saya tidak tahu apakah perasaan seperti itu ditransmisikan. Slime menuntunku, kami perlahan melewati hutan. Setelah beberapa saat, sepertinya slime mencapai tujuannya. Itu ada di sana, itu adalah sebuah bangunan. Tampaknya, orang-orang sepertinya tidak tinggal di sana, ada banyak buku di dalamnya. Slime itu menunjukkan kepadaku, tetapi sebelum itu menimbulkan perasaan khawatir. Saya tidak tahu ekspresi slime, entah bagaimana emosinya ditransmisikan. Sekarang, tali. Saya segera masuk ke dalam gedung, saya akan mencari tali atau yang serupa, saya tidak dapat menemukannya. Sebagai gantinya, rak buku besar dengan banyak buku ditumpuk ditemukan. Jika Anda mendorongnya ke arah saya, kemungkinan besar HP saya akan tetap 0 dengan 1 pukulan. Seperti yang saya pikirkan, ketika saya pergi untuk mengeksekusi saya punya firasat buruk. Entah bagaimana, aku merasa lebih baik tidak bunuh diri di dunia ini. Maksudku, aku merasa lebih baik tidak mati. Tidak ada dasar, itulah mengapa saya merasa seperti itu. Singkatnya itu adalah firasat. Dan, firasatku bagus. Untuk saat ini, saya harus berhenti mencoba bunuh diri. Saya diam-diam akan bangun untuk alarm saya, mari kita begadang sepanjang malam selama 3 hari berturut-turut. Sampai itu datang, saya perlu menghabiskan waktu sampai saat itu. Untungnya, ada banyak buku di sekitar. Bahkan saat membaca, saya akan menunggu jam alarm saya. Pokoknya, sialan.
TLN, kata di sini adalah tek itu yang tidak memiliki terjemahan bahasa Inggris tetapi kira-kira artinya melakukannya dengan benar jadi saya improvisasi. Semua sampul buku di sini sobek, saya tidak bisa membacanya. Jadi, saya akan memilih buku yang cocok untuk saat ini. Saya melihat halaman pertama, saya merasa sedih. Grimoire Tuhan. Di halaman pertama, judul semacam itu tertulis. Orang yang menulis buku ini, memiliki kasus Cuunikyu yang serius. Tidak, tunggu. Ini adalah mimpiku, yang berarti aku memiliki Cuunikyu. Tidak, mari kita tidak memikirkannya lagi. Sambil memikirkan hal seperti itu, saya membalik halaman. Apa yang tertulis di dalamnya, saya tidak yakin. Untuk satu, saya bisa membaca kata-kata. Bagaimana mengontrol kekuatan sihir, itu mengatakan sesuatu tentang pembuluh darah naga, kata-kata yang keluar begitu terputus dari kenyataan, aku tidak bisa memasukkannya ke kepalaku. Tapi, statusku sepertinya tidak seperti itu. Pirorin, bersama dengan suara Pirorin, huruf-huruf ditambahkan ke kolom keahlianku. Hal ini seperti ini, kan, Yuji, pekerjaan, Tamer, keahlian, atribut, tidak ada, 26/26. 10/85. Kan, itu adalah sistem di mana Anda bisa mendapatkan keterampilan hanya dengan membaca buku. Memang itu adalah impian saya, ini adalah sistem seperti permainan. Ini hanya menampilkan beberapa item di bilah status, rasanya sangat tidak ramah. Pada saat yang sama, HP dan MP juga meningkat. Saya tidak melihat apapun yang terlihat seperti level, itu mungkin sistem di mana status Anda meningkat saat Anda mengumpulkan keterampilan. Permainannya seperti itu, kadang seperti itu. Sambil memikirkan hal seperti itu, saya membalik buku dan selesai membaca Guts Grimoire. Status saat ini adalah, seperti ini. Kan, Yuji, pekerjaan, Tamer, keahlian, atribut, tidak ada, 10/128. 22/529. Kan, sihir hebat telah ditambahkan. HP dan MP, tampaknya telah berkembang pesat. Saat saya mengkonfirmasi sejauh mana, saya merasakan sesuatu yang lembut menyentuh kaki saya. Slime yang membawaku ke sini, dengan lengan. Terentang dari tubuhnya, menusukku. Apa yang terjadi? Saat aku berbalik, ada banyak slime. Secara keseluruhan, ada sekitar 80 dari mereka. Seperti biasa, saya tidak merasakan permusuhan apapun. Maksudku, entah bagaimana, sepertinya itu menunjukkan rasa hormat kepadaku. Ini, kebetulan, apakah kalian semua ingin aku menjinakkanmu? Dalam kata-kata saya, slime bergerak serempak. Rupanya, mereka tampaknya menegaskan. Aku bisa mencoba menjinakkan tapi, bagaimana saya bisa melakukannya? Saat aku berkata begitu, aku mendengar suara Pirorin. Pada saat yang sama, sebuah jendela yang mirip dengan ketika saya pertama kali menjinakkan slime muncul. Ini sedikit berbeda, jendelanya panjang. Kan, penjinakan monster slime selesai. 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 Kan, Tensei Kenjano Isaikai Raifu, Daini no Tokugyo wo ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 2 Bahasa Indonesia. Chapter 2, Episode 2, itu dijinakkan secara normal, apakah ada batas atas atau tidak? Entah bagaimana, saya berhasil menjinakkan 80 monster juga. Seperti yang diharapkan dari game seperti mimpi. Sistemnya sangat buruk. Baik, saya berhasil menjinakkan banyak, itu adalah lendir after all. Maksudku, kalian, bisakah kamu melakukan sesuatu? Bisakah kamu bertarung? Itulah yang saya katakan, slime melihat sekeliling. Lalu slime, mematahkan pandangan mereka. Kalian, entah bagaimana, mereka tidak akan bisa bertarung. Ya, sejak kami pertama kali bertemu, jelas bahwa perkelahian itu tidak mungkin. Seperti yang saya pikirkan, di kepalaku, suara Pirorin bergema. Ketika saya melihat status saya, tanda hubung 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 tanda hubung.
Yuji. Pekerjaan, penjinak. Keahlian, tameng sihir cahaya, sihir hitam, sihir api, sihir air, sihir bumi, sihir petir, sihir angin, sihir ruang waktu, sihir spesial, sihir besar, sihir perbudakan, bestowal magic. Atribut, tidak ada. HP 10/138. MP 32/629. Tanda hubung, 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 tanda hubung. Sihir perbudakan, sihir pelimpahan ditambahkan. Sementara ini dilakukan, MP saya juga secara bertahap meningkat. Aduh, apa yang terjadi? Melihat lendir di dekatnya, alasannya menjadi jelas. Lendir itu sedang membaca buku. Mungkinkah kalian, apakah kamu membaca buku di tempatku? Ketika saya bertanya itu, Slime bergetar dengan puyo-puyo. Entah bagaimana, jawabannya sepertinya afirmatif. Suasana yang agak bahagia sedang dikirim. Dan beginilah caranya, saya berhasil membaca setiap buku di gedung ini satu demi satu. Seperti biasa, judul rahasia keabadian dan seni tabu es dan salju begitu rumit sehingga hanya orang dengan cuni yang bisa memikirkannya. Adapun keterampilan, tampaknya menumpuk dengan mantap. Bahkan jika saya tidak membacanya sendiri, keterampilan saya meningkat. Dan akhirnya, keahlian saya terlihat seperti itu. Tanda hubung, 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 tanda hubung. Yuji. Pekerjaan, Tamer Sage. Keahlian, tameng sihir cahaya, sihir hitam, sihir api, sihir air, sihir bumi, sihir petir, sihir angin, sihir ruang waktu, sihir spesial, sihir besar, sihir perbudakan, bestowal magic, processing magic, super great battle magic. Atribut, tidak. HP 65/138. MP 302/1326. Tanda hubung, 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 tanda hubung. Statusnya, itu tumbuh cukup besar, 2 keterampilan ditambahkan. Setelah itu, pekerjaan Sage ditambahkan. Berbicara tentang sihir, apakah itu bisa digunakan? Pertama-tama, apakah aman bagi seseorang untuk menggunakannya? Ada banyak slime di sini. Sihir perbudakan. Berbicara tentang sihir perbudakan, apa yang terjadi? Saat aku berpikir begitu, di kepalaku sense saring penguatan monster transfer serangan perlindungan, kata-kata seperti itu melayang. Ini, apakah itu daftar sihir yang dapat digunakan? Untuk mimpi, ini adalah sistem yang dilakukan dengan baik. Tidak, apakah karena itu adalah mimpi? Jika saya akan membuat sistem seperti itu dalam kenyataan, saya tidak tahu berapa biayanya. Sambil memikirkan hal seperti itu, saya memilih saring sense saring. Kemudian, di kepala saya, sebuah rekaman yang berbeda dari apa yang saya lihat muncul. Tampaknya, pemandangan yang dilihat lendir itu, aku juga bisa melihatnya. Perasaan yang misterius. Pertama-tama, saya merasa lapar. Karena tidak ada makanan di sini, haruskah kita pindah? Hei, semuanya, datang. Ketika saya berkata demikian, slime yang tersebar di mana-mana, berkumpul ke arah saya. Tapi, bagaimana saya harus mengatakan ini? Mereka terlihat lemah. Jika monster yang lebih kuat keluar, aku merasa semua orang akan kalah dalam waktu singkat. Setelah dipukuli, kasihanilah mereka. Saat aku memikirkannya, kata-kata Union Slime Union melayang di kepalaku. Serikat lendir. Ketika saya meneriakkannya, slime berkumpul di satu tempat, itu menjadi satu lendir besar. Berbicara tentang persatuan, jadi seperti ini. Jadi itu berarti menggabungkan, membagi. Ketika saya berkata demikian, slime terbelah, mereka kembali ke bentuk aslinya. Saya tidak menghitung angkanya, mungkin sama dengan sebelum serikat. Persatuan. Seperti yang saya katakan, slime bersatu sekali lagi.
Ukurannya mungkin satu-satunya keuntungan setelah persatuan, karena tampaknya hanya sedikit lebih kuat. Untuk sementara, apakah Anda ingin tetap dalam formulir ini? Sambil memikirkan hal seperti itu, saya meninggalkan gedung. Hei kalian, di suatu tempat, apakah kalian tahu apakah ada makanan di suatu tempat? Saya langsung mengatakan pada slime. Lendir yang mendengarnya, mulai bergetar dengan kuyo-kuyo. Tampaknya, mereka ingin mengatakan sesuatu. Namun itu mengecewakan, saya tidak mengerti apa yang dikatakan slime. Di tempat itu saya memikirkannya, kata-kata melayang di kepalaku. Keterampilan Tamer, komunikasi. Entah bagaimana, sepertinya ada sihir yang memungkinkan komunikasi dengan monster yang dijinakkan. Ketika saya memintanya, saya mendengar suara-suara slime. Tuan, itu, daun ini, bisa dimakan. Rumput ini, sangat enak. Entah bagaimana, bahkan jika slime disatukan, niatnya tampaknya terpisah. Meskipun itu dalam satu bentuk, banyak slime berbicara sekaligus. Namun, rumput atau daun. Karena ini adalah mimpi dengan banyak usaha, saya ingin makan sesuatu yang lebih baik. Dengan nasi, apakah kalian tidak punya daging atau apa? Nah, apakah ada kota di suatu tempat? Kota, Tuan, apa itu kota? Mereka sepertinya tidak tahu apa itu kota. Maksudku, pertama-tama, akankah kamu berhenti memanggilku Tuan? Tuan, tidak bagus. Jika mungkin, tolong hentikan. Karena saya tidak terbiasa dipanggil seperti itu, saya merasa agak aneh. Kemudian, bos, katamu, apakah saya seorang pencuri? Tolong pikirkan hal lain. JP, Aruji. Ditolak. Sesuatu yang normal, tolong panggil aku sesuatu yang normal. Saya Yuji. Dimengerti. Yuji. Baik. Entah bagaimana, kelihatannya slime itu berhenti memanggilku Tuan. Ketika saya menarik napas, slime mulai membuat suara. Yuji, ada naga di sini. Sepertinya kuat. Lari. Lewat sini. Lewat sini. Begitu kata slime, ketika mereka mencoba melarikan diri. Namun demikian, sepertinya sudah terlambat. Iya, ini akan lewat sini. Lendir itu menjerit, mereka meringkuk dan meringkuk ke tanah. Segera setelah itu, pohon-pohon di dekatnya menghilang secara massal. Dan, saya terpesona pada saat yang sama. Wah, sementara saya mengangkat suara bodoh, saya terpesona hampir secara horizontal, saya berhenti ketika saya menabrak pohon. Biasanya, aku seharusnya mati ketika menabrak pohon itu dengan kecepatan seperti itu, seperti yang diharapkan dari sebuah mimpi. Bahwa, menyakitkan, rasanya sakit bahkan dalam mimpi ini, bukankah itu aneh? Sambil menghalangi pemikiran seperti itu, keberadaan yang mengejutkanku, itu muncul dari hutan yang hancur. Itu adalah naga. Itu, ukurannya mungkin panjangnya 10 meter. Jika ukuran ini, saya benar-benar bisa mengerti sementara itu bisa meledakkan pohon seperti ranting mati. Apakah kamu serius? Tentunya, saya berkata saya ingin makan daging. Saya tidak ingat menyebut monster seperti itu. Jika itu ajaib, mungkin bisa dimakan begitu Anda memanggang monster itu. Seperti sistem yang menyerupai keterampilan penjinak, saya ingin tahu apakah itu akan keluar. Saat aku memikirkan itu, daftar sihir ditampilkan. Terlalu banyak, saya tidak bisa mengkonfirmasi semuanya, ada beberapa nama yang saya kenali. Mungkin, buku yang saya baca di gedung itu, Grimoire Dewa atau sesuatu, sihir yang ditulisnya, dipajang di sana. Adapun ini, apakah itu akan dapat digunakan dengan cara yang sama seperti keterampilan penjinak? Sambil memikirkan hal seperti itu, saya mencari keterampilan yang tampaknya kuat. Keterampilan yang tampaknya kuat, saya segera menemukannya. Hellfire of Demise. Jelas kuat. Pertama-tama, saya akan mencoba memohon ini. Baik, Hellfire of Demise. Saat aku mengatakan itu, bidang penglihatan saya, diwarnai merah. Di depan mataku, pilar api besar muncul, itu bahkan menelan seluruh naga. Tidak, itu bukan hanya naga. Bahkan hutan di depanku, dia membakar semuanya secara massal. Iya, lendir yang melihatnya, semakin meringkuk. Untungnya, karena saya berada di sisi berlawanan dari kolom api, slime tidak terlibat. Dan, beberapa detik kemudian, apa yang seharusnya menjadi hutan, pemandangan di depan saya, sejauh mata memandang menjadi sebidang tanah kosong. Entah bagaimana slime yang bisa lepas dari bahaya,
meringkuk di bawah kakiku. Aku tidak bisa melihat sosok naga yang seharusnya menyerang kita, tulang-tulang yang menolak untuk dibakar jatuh. Jika Anda perhatikan dengan ama, naga yang dipermasalahkan, memiliki struktur tulang yang serupa. Hah. Naga itu, apa aku bisa mengalahkannya hanya dengan ini? Novel ringan, Tensei Kenjan no Iseike Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 3 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 11 Maret tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus A Dark Mode of perbaikan kata. Bagian 3. Episode 3 Saya bisa melihat desa. Saya memutuskan sudah saatnya untuk pergi. Saya merasa pusing, dan kemudian saya berlutut. Ketika saya mencoba untuk bangun, saya tidak dapat berdiri dengan mudah. Oh. Saya segera mengetahui penyebabnya. HP saya kehilangan kurang lebih setengahnya. Dan, MP saya, itu menjadi negatif. Tanda hubung 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 tanda hubung. Ryuji. Pekerjaan, Tamer Sage. Keahlian, Tamin sihir cahaya sihir hitam sihir api sihir air sihir bumi sihir petir sihir angin sihir ruang waktu sihir spesial sihir besar sihir perbudakan bestowal magic processing magic super great battle magic. Atribut, tidak. HP 62/193. MP 205.064/1567. Kondisi abnormalitas, penggunaan kekuatan magis secara berlebihan. Tanda hubung 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 tanda hubung. Saya menggunakan terlalu banyak kekuatan magis. Entah bagaimana, skill Hellfire of Demise menghabiskan terlalu banyak MP. Yah, itu sangat kuat. Kemungkinan besar akan menyebabkan kekurangan MP. Sebaliknya, aneh bahwa saya bisa memintanya. Negatif 200,000. Anda biasanya tidak dapat memintanya jika kurang dari 0. Pada saat naga itu menghilang, HP saya belum berkurang, mungkin penurunan HP ini, mungkin itu terkait dengan penggunaan kekuatan magis yang berlebihan. Mulai sekarang, tampaknya perlu berhati-hati dalam menggunakan sihir sehubungan dengan kekuatan sihir. Lagi pula, dunia ini, apakah ini benar-benar mimpi? Status prasasti, keterampilan, sihir, lendir dan apa yang tidak, saya yakin bahwa hal-hal ini hanya dapat terjadi di dalam mimpi, tetapi di sisi lain sensasi yang saya rasakan terlalu realistis. Mimpi di mana aku bisa merasakan sakit dan kelaparan, aku belum pernah melihatnya. Bagaimana jika ini bukan mimpi? Jika ada kemungkinan, saya melihatnya tepat sebelum saya datang ke sini, pesan visi. Kamu dipanggil ke dunia yang berbeda. Yang artinya, ya, baik, jika itu bukan mimpi, jika itu masalahnya maka itu semua baik. Daripada kembali ke perusahaan kulit hitam itu, masih ada harapan. Apakah ini mimpi atau bukan, itu akan menjadi jelas sekitar beberapa jam dari sekarang. Jika ini hanya mimpi, jam alarm seharusnya membangunkan saya. Nah, apa yang harus saya makan sekarang? Untuk saat ini, aku akan memberimu makanan. Sayangnya, naga itu menjadi abu. Hellfire of Demise, kekuatan dan konsumsi daya magis tampaknya terlalu besar. Dan jika jangkauannya adalah luas dari tanah yang dibuka ini, kegunaan adalah yang terburuk. Biji, daun, lendirnya sama seperti biasanya, mereka merekomendasikan daun yang tumbuh di sini. Sejak awal, rasanya tidak terlalu enak, dengan panasnya sihir dari sebelumnya, itu dalam keadaan sedih dan sedikit layu. Bagaimanapun, memakannya adalah pilihan terakhir. Sayuran liar sangat lezat tergantung pada cara Anda memasaknya, namun tidak ada peralatan memasak di sini, ada juga kekhawatiran tanaman beracun.
Bahkan tanaman yang lezat untuk lendir, dapat memiliki kemungkinan itu beracun bagi manusia. Dalam hal itu, Anda bisa makan daging jika Anda memanaskannya. Kupikir, hei, seperti monster dengan kekuatan yang bagus, apakah ada di sekitar sini? Tolong, sesuatu yang tidak beracun. Ada tapi, dengan sihir Yuji, itu lari. Saya melihat, jika sihir semacam itu muncul tiba-tiba, mereka mungkin akan melarikan diri. Bahkan saya akan lari. Ya, ayo kita cari itu. Seperti yang saya katakan, slime terbelah. Jika Anda membaginya dengan jumlah sebanyak ini, efisiensi dalam mencari mangsa meningkat luar biasa. Ya, itulah yang dikatakan slime, mereka tersebar di mana-mana. Bahkan jika jaraknya jauh, indera lendir dan saya tampaknya terhubung, dari seluruh hutan, suara-suara lendir sedang dikirim. Kemudian, beberapa menit kemudian, ditemukan. Salah satu slime dalam kelompok itu, tampaknya telah menemukan mangsa. Ketika saya mendengar itu, saya mengaktifkan sense saring. Kemudian, pemandangan yang dilihat oleh lendir itu, menjadi terlihat oleh saya. Tampak apa yang ditemukan lendir itu, yang tampak seperti babi hutan dengan panjang sekitar 3 meter. Chapteri hutan, adalah apa yang ingin saya katakan, tetapi warna tubuh dan suasananya, sangat berbeda dari babi hutan biasa. Mungkin, itu juga sejenis monster. Bagaimanapun, ini adalah dunia dengan naga. Pertama-tama, saya memiliki lendir yang menemukannya bersembunyi agar tidak diperhatikan, apa yang ingin saya katakan, ya. Chapteri hutan, apakah itu menghadap ke sini? Iya, saya ditemukan. Hampir bersamaan dengan sense saring babi hutan menghadap ke arah sini, aku mendengar jeritan lendir. Kalian slime, apakah kalian serangan fisik tahan atau tidak? Namun kami, dengan lawanmu sejauh ini, dia. Mendengar kata-kata seperti itu, bidang pandangan saya melayang di udara sambil berputar. Rupanya, sepertinya mereka terpesona. Iya, melalui saring sense saring, kerusakan pada lendir ditransmisikan. Sayangnya untuk ketahanan serangan fisik lendir, tampaknya ada batasnya. Namun, bahkan jika aku mencoba menyerang dengan sihir, sayangnya lendir itu terlalu jauh dariku, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Karena situasi ini, saya mencoba mencari bantuan. Seperti yang saya pikirkan, dari beberapa waktu yang lalu, saya ingat bahwa ada keterampilan yang disebut penguatan monster. Penguatan monster. Ketika saya berteriak, perasaan sesuatu keluar dari tubuh saya menjadi lebih berat. Melihat status saya, HP menurun dari 62 menjadi 51. MP saya, sekitar 200.000 negatif. Rupanya, itulah alasan mengapa aku bisa menggunakan sihir meskipun waktu negatif, sepertinya cukup berlebihan. Tapi, sepertinya ada efeknya. Lendir itu hancur lagi, saya tidak merasakan kerusakan. Hah? Tidak sakit. Lendir itu, aku mendengar suaranya yang bingung. Ini adalah kekuatan pertahanannya, apakah resistensi serangan fisik meningkat? Tapi, ini tidak akan merusak musuh. Saya khawatir tentang MP saya, haruskah saya mencoba yang lain? Transfer serangan, verbal, attack transfer, ini adalah keterampilan penjinak. Jika harapan saya benar, keterampilan ini, seperti yang saya pikirkan, di bidang pandangan lendir, sebuah peluru putih kebiruan muncul, ia terbang ke babi hutan. Saat peluru menghantam babi hutan, itu meniup babi hutan itu. Di depan lendir yang bingung, monster babi hutan itu jatuh. Entah bagaimana, itu ditundukkan. Keterampilan ini, itu kuat. Namun, daya tahan tampaknya menjadi batasnya. Konsumsi MP bola api tampaknya kecil, namun saya hanya memiliki sekitar 20 HP. Tanda hubung 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 tanda hubung. Yuji. Pekerjaan, Tamer Sage. Keahlian, Tamin sihir cahaya sihir hitam sihir api sihir air sihir bumi sihir petir sihir angin sihir ruang waktu sihir spesial sihir besar sihir perbudakan bestowal magic processing magic super great battle magic. Atribut, tidak. HP 23/193. MP 205.034/1567.
Kondisi abnormalitas, penggunaan kekuatan magis secara berlebihan. Tanda hubung 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 tanda hubung. Untuk saat ini, saya merasa lapar. Sambil beristirahat, saya akan memakan babi hutan yang telah saya taklukkan. Semua orang, jangan diserang, kumpulkan babi hutan yang kami kalahkan dan satukan dan temui saya. Ya, itulah yang dikatakan slime, mereka berkumpul menuju posisi monster yang kalah. Beberapa saat kemudian, slime yang lambat menyatu menjadi lebih besar dan lebih besar, menuju ke arahku. Di atas kepalanya, babi hutan itu menunggang di atasnya. Tapi, kemudian saya perhatikan satu masalah. Karena saya tidak memiliki kekuatan magis, memasak itu tidak mungkin. Seperti yang diharapkan, saya tidak punya pilihan selain menemukan kota. Ketika resistensi serangan fisik meningkat, tunggu, bisakah kamu membagi hanya satu? Lendir membelah sambil mengangkat suara yang dipertanyakan, aku meraih dan mengangkatnya. Tunggu, aku ingin kamu menemukan desa. Sebuah desa, akan mencarinya, tapi mengapa kamu mengangkatku? Adapun itu, karena ini. Seperti yang saya katakan itu, dengan berbagi pandangan. Saya melemparkan lendir tinggi ke udara. Wah, saya melihat sebuah desa. Novel ringan, Tensei Kenjan no Isekai Raito, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 4 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 11 Maret tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Previews. Semua chapter. Next. A plus Adart Mode of perbaikan kata. Chapter 4. Episode 4 membutuhkan uang. Yuji, jika kamu ingin melempar, tolong katakan sebelumnya. Maaf. Sebelah sana, ada monster. Diterima. Mari kita berkeliling. Sambil mendengarkan protes lendir yang saya lemparkan sebagai pengganti satelit pengintai, saya berjalan menuju desa. Karena saya tidak memiliki MP, saya mendapat saran dari slime, saya memilih rute yang tidak menemui monster. Pada awalnya slime terasa tidak bisa diandalkan, jika sudah seperti ini maka mereka cukup berguna. Dan kemudian, sekitar 1 jam kemudian, kami tiba di kota dengan selamat. Begitu ya, saya punya perasaan bahwa dunia seperti ini. Sambil berkata begitu, sepertinya aku telah mencapai desa. Lanskap di sekitarnya, saya sering melihatnya dalam permainan fantasi, itu disebut lanskap gaya abad pertengahan. Di gerbang Fastan ditulis, mungkin ini adalah nama kota. Namun, hanya ada satu hal yang secara fundamental berbeda dari permainan. Saya bertanya-tanya apakah semuanya nyata. Namun dalam game, detail di latar belakang akan terpotong, tidak ada kompromi seperti itu di dunia ini. Baik itu mimpi atau dunia nyata, itu wajar karena itu bukan permainan. Oh, Anda memakai pakaian aneh. Apakah ini pertama kalinya Anda di Fastan? Ketika saya berdiri di pintu masuk desa, saya diajak bicara. Orang yang berbicara dengan saya mendekati saya, dia agak muda. Seperti, bagaimana saya harus mengatakannya, suasananya sangat cocok bagi para petualang untuk sering tampil dalam permainan. Oh, ini pertama kalinya saya baru saja tiba lebih awal. Sebelumnya, pada saat seperti ini, Anda tiba dengan selamat di Fastan. Saya menunda perkenalan saya. Saya Gale. Saya seorang pendekar pedang di desa ini. Aku Yuji. Pekerjaan saya, itu penjinak. Ya, jadi itulah yang saya jawab. Seorang bijak juga merupakan pekerjaan, tetapi aneh untuk mengatakan dua hal. Penjinak, berada di sini sendirian berarti, mungkin Anda tidak hanya penjinak tetapi seorang petualang. Tidak, mungkin tidak. Jawabannya berbeda, saya tersesat sebentar. Pertama-tama, saya tidak tahu apakah seorang petualang benar-benar ada di dunia ini atau tidak. Saya mungkin bisa menjadi petualang dengan mendaftar atau melakukan sesuatu, setidaknya sekarang ini sedikit berbeda. Mungkin, saya tidak benar-benar memahaminya, dalam hal apapun, jika Anda bukan seorang petualang, sebaiknya Anda tidak keluar dari desa lagi hari ini. Apakah begitu?
Baru-baru ini, monster telah aktif di sekitar desa ini. Biasanya tidak mungkin monster dengan kekuatan untuk keluar, tetapi, hari ini, ada atmosfer yang sangat berbahaya. Saya akan mengumpulkan beberapa petualang yang memiliki keterampilan, saya akan memperkuat pertahanan desa ini. Adapun orang yang pergi keluar kota, aku tidak bisa melindungimu. Bahwa saya apa yang dikatakan Gale, saya melihat ke arah hutan. Saya bisa datang ke desa dengan aman, sepertinya saya beruntung. Ya, saya bertemu naga di jalan. Selain itu, ada satu hal di benak saya yang mengganggu saya. Terima kasih atas sarannya. Ngomong-ngomong, ada satu pertanyaan di benak saya, petualang, bisakah saya menjadi seperti itu? Aku tidak tahan dengan konsumsi daya magis Hellfire of Demise, sepertinya aku bisa menggunakan sihir, ada juga skill sebagai penjinak. Daripada mencari pekerjaan di dunia lain tanpa koneksi, menjadi seorang petualang mungkin akan lebih baik. Saya pikir, ketika saya mengajukan pertanyaan, reaksinya halus. Seorang petualang ya, namun ada ujian, Anda bisa menjadi ujian jika lulus. Tetapi kekuatan fisik diperlukan, namun Anda penjinak. Demikian kata lelaki petualang dengan wajah yang sulit. Bagian penjinak yang disebut, tampaknya menjadi penghalang. Berbicara tentang penjinak, apakah itu tidak berguna? Sulit untuk mengatakan, jujur itu keras. After all itu adalah seorang petualang yang pekerjaannya tidak akan mampu menangani senjata atau dapat menggunakan sihir. Saya melihat, tidak mungkin menggunakan sihir atau senjata. Jika itu sihir maka, saya menggunakannya baru-baru ini tetapi, baiklah, bagaimana jika itu adalah seorang bijak dan bukan penjinak yang menjadi petualang? Seorang bijak. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setidaknya, saya belum pernah mendengar tentang petualang bijak. Saya melihat, mengatakan demikian maka seorang bijak, itu bukan pekerjaan besar. Dengan menjadi sibuk, saya mungkin akan berhasil di sini. Terima kasih atas saran Anda. Untuk saat ini, saya ingin mengikuti ujian. Semoga berhasil. Apa yang dikatakan Gale, aku pergi ke tempat lain. Ujian seorang petualang. Saya melihat ke depan untuk itu. Guild. Untungnya, kata-kata yang digunakan di dunia ini, sepertinya saya bisa membacanya. Karena ada papan nama yang ditulis dengan Guild Persekutuan Adventurer, saya letakkan lendir di bahu saya maju ke kota dengan bantuan papan nama. Dan kemudian, aku bisa mencapai Guild tanpa tersesat. Berbicara tentang Guild, bangunan memiliki perasaan Guild untuk itu. Tidak ada cara lain untuk mengatakannya selain itu. Ya, itu adalah Guild. Saya membuka pintu, saya masuk ke dalam untuk sementara waktu. Itu dia ya. Di Guild, ada beberapa jendela. Salah satu dari mereka memiliki jendela yang tertulis registration pendaftaran ujian persekutuan Advent, saya berdiri di depannya. Apakah kamu ingin mendaftar untuk ujian? Kemudian, wanita resepsionis yang sedang melakukan pekerjaan berdiri, datang ke sini. Di papan nama, kata Lily ditulis. Iya nih, saya datang untuk mengikuti ujian. Saya mengerti, tolong tulis di kertas ini. Mengatakan demikian, saya mengambil selembar kertas. Di atas kertas formulir pendaftaran ujian Guild Advent ditulis. Entah bagaimana, itu terlihat seperti kantor pemerintah. Sambil memikirkan hal seperti itu, saya mengisi bidang-bidang seperti nama dan usia. Apakah pekerjaanmu ya? Bidang di mana dikatakan pekerjaan dalam formulir aplikasi, kata-kata pendekar pedang satu tangan pendekar pedang dua tangan pesulap ditulis, sepertinya sistem di mana Anda memilih satu. Namun, resi pendudukan tidak ditulis. Untuk saat ini, saya harus memilih penjinak. Kemudian, jika sihir dapat digunakan, sepertinya perlu untuk menulis atribut sihir yang dapat Anda gunakan. Saya secara singkat menulis apa yang tertulis dalam status. Cahaya, kegelapan, api, air, bumi, guntur, angin, sihir ruang waktu, sihir khusus, sihir besar, sihir perbudakan, sihir penganugerahan, sihir pemrosesan, Surat-surat untuk memproses sihir, itu sedikit menonjol dari kolom entry. Mungkin jika saya menulis sekecil mungkin, akan terlihat bahwa kolom entry terlalu kecil. Dengan ini aku akhirnya mengisi formulir, aku menyerahkannya kembali kepada Lily. Aku selesai mengisinya. Iya nih, saya akan mengkonfirmasinya sebentar.
Sambil berkata begitu, Lily memeriksa apa yang saya tulis di formulir aplikasi, dan menatapku dengan senyum yang mengharukan. Lalu, formulir aplikasi saya dikembalikan kepada saya. Kamu tidak bisa berbohong. Pada saat pemeriksaan, semuanya akan ketahuan. Dan kemudian, pertama-tama apa itu sihir yang hebat, sihir khusus atau bahkan sihir ruang waktu? Tidak ada atribut seperti itu. Itu dalam status, jadi itu sebabnya saya menulisnya. Bagaimanapun, saya harus menghapus atribut yang tidak dikenal. Ya, apakah ini baik-baik saja? Seperti yang saya katakan, saya sekali lagi menyerahkan kertas itu. Atribut yang ditulis adalah, terang, gelap, api, air, bumi, guntur, angin. Lily melihatnya dan menghela nafas. Jika ini tidak apa-apa, aku akan menerimanya. Sungguh, tidak mungkin kamu membohongi aku kan? Ya, saya dengar. Saya baru saja menulis tentang apa yang ada dalam status saya dengan benar. Saya mengerti. Saya akan memperbaikinya. Ini jawaban terakhir saya. Apa yang saya katakan, saya menambahkan sage di bidang pekerjaan, saya mengirimkannya lagi. Tapi, reaksinya kurang diinginkan. Di kolom pekerjaan, tolong jangan kata-kata aneh. Untuk saat ini, saya akan menghapusnya dan menerimanya. Lily mengatakan kepada saya seolah-olah dia telah menyerah. Saya hanya menulis sage di atas kertas yang saya berikan kepada Anda. Dia meletakkannya di meja tempat dokumen-dokumen lain ditempatkan. Dan kemudian, dia membuka mulutnya. Kalau begitu, tolong beri aku 150.000 picolas sebagai biaya ujian. Biaya ujian, apakah perlu? Itu syarat, kebetulan, apakah Anda tidak tahu? Lily bertanya padaku dengan takjub. Bahkan jika Anda mengatakan itu, saya baru saja datang ke dunia ini, hari ini adalah hari pertama. Maksudku, aku bahkan tidak tahu apakah itu mimpi atau dunia yang berbeda. Ngomong-ngomong, entah bagaimana biaya ujiannya entah bagaimana, itu dia. Bahkan jika kamu tidak terdaftar di guild, bisakah kamu menjual bagian monster? Novel ringan, Tensei Kenja no Isekai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo ni Narimashita, Chapter 5 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 11 Maret tahun 2019 LEAVEACOMNENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus Adart Mode, of perbaikan kata. Chapter 5. Episode 5 itu sangat mahal. Tentunya, kamu bisa menjual monster meskipun kamu tidak mendaftar. Apakah 150.000 cicol banyak uang? Tarik sekaligus, saya pikir akan lebih baik untuk menyiapkan uang. Saya melihat. Saya tidak mengerti arti uang di dunia ini, 150.000 cicol adalah jumlah yang besar. Bagaimanapun, saya pikir akan lebih baik untuk menghemat menggunakan metode lain daripada guild. Saya mengerti. Aku akan datang kembali. Itulah yang saya katakan. Saya kemudian melihat ke arah slime. Lendir, mereka tampaknya agak kecewa. Itu dia. Babi hutan yang kubunuh di sana, kemana perginya? Tanpa mengatakannya dengan keras, saya mengirim pesan telepati ke Slims. Ini juga merupakan keterampilan penjinak. Ketika saya berada di hutan, saya mengalahkan seekor babi hutan. Awalnya, saya berniat untuk memakannya tetapi, aku tidak bisa memasak karena kekuatan sihirku. Pada akhirnya aku meninggalkan monster itu. Mungkin sulit untuk kembali ke hutan lagi dan mengumpulkannya. Jika memungkinkan, saya akan mencari harga iblis itu. Saya ingin mendapatkan sedikit saja rasa uang. Itu adalah pertanyaan yang selalu ada di pikiran saya. Kami membawanya. Lendir itu mengembang seperti yang dikatakannya. Dan kemudian, tubuh babi hutan yang dimaksud keluar. Sihir penyimpanan. Lendir, mereka bisa melakukannya ya. Saya terkesan, slime membantahnya. Itu berbeda, Yuji, ini keahlian. Itulah yang saya diberitahu, saya akan mencoba mengingatnya. Dan kemudian, dengan semua keterampilan yang saya miliki, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang disebut penyimpanan lendir. Rupanya, itu sepertinya keahlian saya. Karena itu tidak ditulis pada status saya, kemungkinan besar berarti itu adalah bagian dari keterampilan menjinakkan. Saya bisa mendapatkan banyak keterampilan dari buku itu. Keterampilan apa yang dimilikinya, saya sendiri tidak begitu memahaminya. Akhirnya, saya perlu mengkonfirmasinya dengan benar. Aku mengangkat monster babi hutan, di jendela status tertulis, Burst Gold sambil memikirkannya.
Ya, aku ingin menjual ini untuk sementara waktu. Apakah itu monster? Tunggu sebentar. Lilisan berkata begitu dan dia kembali ke dalam guild. Saya menunggu beberapa menit sekarang. Lilisan, dia membawa seorang lelaki tua bersamanya. Di papan nama wakil pemimpin cabang guys ditulis. Monster yang tidak bisa diukur, di mana itu? Ini. Terhadap pertanyaan dari wakil kepala cabang, Lilisan berkata demikian, dia merujuk pada Burst Bull yang aku miliki. Kemudian, mata wakil kepala cabang guys berputar. Ini tidak mungkin. Burst Bull, kamu mungkin benar. Saya ingin menjualnya, berapa harganya? Secara kebetulan, tunggu, bisakah kamu menunjukkannya padaku? Iya nih. Seperti yang kukatakan itu, aku menyerahkan mayat lembu jantan itu kepada guys. Ini adalah dunia di mana ada naga, monster ini mungkin tidak jauh lebih kuat tetapi melihat reaksinya, itu mungkin monster langka. Keadaannya bagus. Anda tampaknya penjinak seperti yang saya lihat, hanya, bagaimana Anda mengalahkannya? Adalah apa yang saya dengar sementara wakil manajer cabang guys melirik lendir di bahu saya. Bahkan jika saya katakan bagaimana saya mengalahkannya. Aku mengalahkannya dengan normal, dengan sihir. Mendengar kata-kata itu, wakil kepala cabang guys bereaksi dengan takjub. Sihir, apakah kamu bukan penjinak? Meski aku penjinak tapi, bahkan sebagai penjinak, kamu bisa menggunakan sihir kan? Tidak, kamu tidak bisa menggunakannya. Seorang penjinak, tidak bisa menggunakan sihir ya. Lalu, bagaimana dengan orang bijak? Lalu, ada pekerjaan lain ini. Begitu ya, sepertinya itu orang bijak. Seharusnya tidak ada dua pekerjaan. Hah? Entah bagaimana, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Souyan su tega isu fuzibu zangha, busi ina mono wono nono nabiao king de no ga iin siang hachi taretete ina iki garuruga, si ini pun su tete gan. Dengan mengatakan demikian, wakil pemimpin cabang guys menatapku dengan tatapan aneh. Saya tidak merasa seperti kesan buruk tapi, rasanya seperti dia bermasalah tentang cara menanganinya. Untuk saat ini, apakah saya seharusnya menjadi penjinak? Sejauh melihat lendir itu, untuk saat ini tidak ada keraguan. Anda penjinak, sungguh, bisakah kamu menggunakan sihir? Aku bisa menggunakannya. Karena saya menggunakan terlalu banyak kekuatan magis hari ini, saya tidak ingin menunjukkannya jika memungkinkan. Seperti yang saya katakan, saya melihat jendela status. Tanda hubung 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 tanda hubung. Yuji, pekerjaan, Tamer Sage, keahlian, taming sihir cahaya sihir hitam sihir api sihir air sihir bumi sihir petir sihir angin sihir ruang waktu sihir spesial sihir besar sihir perbudakan bestowal magic processing magic super great battle magic. Atribut, tidak, HP 126/193, MP 95124/1567. Kondisi abnormalitas, penggunaan kekuatan magis secara berlebihan. Tanda hubung 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 tanda hubung. Meskipun MP saya sudah banyak dipulihkan, masih negatif. Sedangkan untuk HP, aku akan bisa melakukannya jika kamu memaksaku untuk melakukannya, aku mungkin bisa menggunakan 1 atau 2 mantra. Tidak, itu tidak masalah. Mari kita tunggu sebentar, Anda di sini untuk mengambil ujian, kan? Kemudian, kita akan melihatnya saat pemeriksaan. Wakil kepala cabang guys berkata, lihatlah aplikasi yang saya miliki. Tapi, sayangnya saya tidak bisa mengikuti ujian. Itu dia, sejujurnya biaya ujian tidak cukup, jadi saya tidak bisa menerimanya. Apakah yang saya katakan? Saya goyang aplikasi. Karena 150.000 cicol adalah banyak uang, mungkin perlu waktu untuk mengumpulkannya. Sampai saat itu, saya bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan.
adalah apa yang saya pikirkan tetapi, tidak, apakah kamu tidak akan menjualnya? Apakah itu tidak cukup? Dengan mengatakan demikian, wakil pemimpin cabang Guys menunjuk pada Bersbull. Ini, apakah itu cukup? 150.000 cicol, bukankah itu banyak uang? Monster yang saya kalahkan untuk makan malam akan melakukannya, saya tidak merasa seperti itu akan menjual banyak uang. Ah, bagaimana dengan 300.000 cicol? Wakil manajer cabang Guys berkata dan mengeluarkan beberapa koin emas. Saya tidak mengerti uang di dunia ini tetapi, jika pendaftaran untuk ujian tersedia, maka itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya mengerti. Saya akan menjual dan mengikuti ujian. Adalah apa yang saya katakan dan mendapat 30 koin emas, saya mengambil setengahnya dan meletakkan aplikasi lama saya di konter. Apa ini? Sambil melihat formulir aplikasi saya, wakil pemimpin cabang tampak seolah-olah ada sesuatu yang tidak diketahui tertulis di sana. Dan, aku menatap wajah Lily. Saya juga merekomendasikan koreksi, jika kita membiarkannya dalam kondisi ini. Tampaknya, mereka menganggapnya bohong. Meskipun saya menulisnya dengan jujur. Baiklah, kami akan melihatnya di pemeriksaan. Ini hanya survei pendahuluan. Jika kekuatan Anda mencapai standar maka Anda akan lulus, jika tidak maka Anda gagal. Hanya itu yang ada untuk itu. Wakil pemimpin cabang berkata ketika dia menerima lamaran saya. Sekarang, ini jadwal ujian, besok atau 8 hari lagi, mana yang bagus? Besok, saya langsung menjawab. Cepat itu baik. Pemulihan kondisi Anda, apakah Anda baik-baik saja? Wakil kepala cabang bertanya dengan cemas. Tapi, mungkin tidak akan ada masalah. Sejauh menyangkut pemulihan, MP saya akan pulih besok. Semuanya baik-baik saja. Saya mengerti. Besok pagi besok, datanglah ke guild. Karena ujian akan memakan waktu sekitar 3 hari dan 2 malam, jangan lupa untuk membuat persiapan. Sebuah ujian, butuh waktu selama itu ya. Baik, itu mungkin akan mencapai titik itu. Sambil memikirkan hal seperti itu, aku meninggalkan guild, aku memutuskan untuk tinggal di penginapan yang menonjol seperti jempol yang sakit. Ngomong-ngomong, petualang itu bernama Gail, dia bilang itu berbahaya di luar kota hari ini. Hanya sedikit, saya ingin melihat keadaannya. Sekian pembahasan kali ini. Kalau mau traktir Mimin kopi buat teman begadang, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.